Kalau dulu kan saya masih punya suami ya. Jadi kalau saya mau ngapa-ngapain, kalau saya mau kemana-mana, saya selalu izin sama beliau. Kalau beliau tidak mengizinkan, saya tidak jadi pergi. Sampai ngajar kan saya diberhentiin kan, nggak boleh ngajar gitu kan. Sampai ya kegiatan-kegiatan yang berbau saya harus pergi jalan-jalan, saya harus ngajak anak. Kalau dulu kan, gitu. Nah kemarin itu kan saya sama sekali saya sendiri nggak ngajak anak. Udah bebas gitu kan, udah nggak perlu izin-izin lagi. Oh, alhamdulillah ya, puji syukur pada Allah saya dikasih nikmat yang begitu luasnya sama Allah ya, melalui tangannya Eva gitu loh. Memang kan awalnya Eva ini dulu pernah bicara sama saya waktu tanggal 5 kita ketemuan, pertama kali saya tahu dia istrinya Bang Kiwil. Kita kan ketemuan tanggal 5 Januari tuh. Dia mengakui semua kesalahannya dia meminta maaf sama saya gitu loh. Nah, dengan rasa maafnya, dia memang bilang sama saya, "Bun, nanti kita jalan-jalan ke Bali ya, Bun," gitu. Tapi waktu itu belum belum prediksi kapannya kita mau jalan-jalan ke Bali gitu loh. Nah, akhirnya karena waktu itu kan saya pernah tuh di Rumpi, saya bicara sama Rumpi bukan, sorry sama Rumpi. Saya pernah bicara sama salah satu stasiun TV acara on air, kalau saya belum pernah ke Bali, belum pernah, Bang Kiwil kan janji sama saya dari tahun 2007 tuh. Kan, nikah sama yang kedua waktu itu kan tahun tahun 2004. Janji sama saya tahun 2007 sampai sekarang mau ngajak saya ke Bali tapi ternyata kan enggak. Akhirnya dia dengar begitu, dengar saya belum pernah ke Bali, Eva langsung ngomong, "Ya udah Bun, nanti kita berangkat ke Bali ya, pokoknya deket-deket ya sebelum bulan puasa," kata dia gitu ngomongnya. Saya bilang, "Oh ya udah Eva nggak apa-apa kok, nah dikasih tahu aja." Nah dadakan banget tuh kemarin tanggal 10 saya sidang terakhir tuh ketuk palu, malamnya dia ngomong, "Bun kita berangkat ya ntar tanggal 15," gitu. Tanggal 12 kata dia. Saya bilang gini, "Tanggal 12, bukannya tanggal 14 nanti di Bali ada nyepi?" Saya bilang gitu. "Oh iya ya Bun, ya udah kita hari Senin kita berangkat dah," kata dia gitu. Jadi ibarat kata tuh jalan ke Bali itu kayak nggak pakai prediksi sama sekali gitu loh. Dia memang bener-bener pengen pure manjain dan nyenengin saya gitu. Berangkatlah kita hari Senin itu ke Bali. Tapi Gitu. sebelum berangkat itu apakah izin dari suami sendiri bilang sama Eva atau bagaimana Mbak Rahima? Maksudnya? Minta izin sama Bang Kiwil untuk ke Balinya? Oh enggak. Tapi Bang Kiwil tahu, Eva mau ngajak saya ke Bali, Bang Kiwil tahu. Kata Bang Kiwil, ya udah Eva, lu ajak deh si Bunda gitu. Karena Oke. kan saya sama Bang Kiwil kan udah ketuk palu kan, jadi saya mau berangkat kapanpun, Bang Kiwil udah nggak bisa ngelarang saya gitu. Oke, Mbak, boleh sedikit cerita dong, kemarin kan sempat juga viral naik helikopter, naik Oh ini, naik iya, itu pengalaman itu alhamdulillah. kabarnya pengalaman pertama kali, Aduh, gimana sih? itu bener-bener saya dimanjain banget sama Eva. Bener-bener Eva tuh tulus banget. Tulus banget, dia bukan settingan. Saya tahu banget karena saya manusia. Maksudnya saya sama-sama perempuan ya. Jadi Eva nyenengin saya itu bener-bener dia tulus banget. Dia bilang, "Bun, pokoknya aku mau manjain Bunda. Bun, pokoknya aku mau menebus kesalahannya dia bilang gitu. Alhamdulillahnya kita naik heli pada saat hari kedua ya. Kita naik heli, kita naik mobil Force, kita naik onta gitu kan. Itu naik heli itu satu hari itu 25 juta, 1 jam 25 juta, bayangin aja 1 jam 25 juta naik heli. Gile, gue bilang gitu kan. Hanya orang-orang tertentu deh ya gitu. Alhamdulillah deh pokoknya begitu saya naik heli itu ya Allah saya ngejeritnya minta ampun di heli. Sampai yang pilotnya itu, sampai dia ketawa kan pilotnya kan orang bule kan. Sampai dia ketawa gitu geleng-geleng kepala gitu karena memang saya teriak mulu kan di heli itu kan. Si Mister Janu juga calon tunangannya juga girang banget gitu. Saya tuh orangnya nggak pernah ngeluh, diajak kemanapun hayu gitu. Terus kita pulangnya dari turun heli itu, si Eva kan dilamar sama tunangannya kan, sama Mister Janu itu kan. Ya itu saya juga menitikan air mata gitu loh. Ternyata memang di balik semua di balik masalah ini semua ada hikmahnya gitu loh. Hikmahnya yang terbaik buat Eva, terbaik juga buat saya. Oke, Gitu. ada statement mengatakan dari Mbak Rohima mengatakan bahwasanya Mbak Rohima nggak pernah diajak suami sama Abang Kiwil untuk Gini, jalan. ya, jadi saya ralat. Diajak pernah, tapi untuk yang terlalu bagaimana glamornya belum, gitu loh. Kalau diajak berduaan pergi pernah, tapinya untuk yang terlalu glamor belum pernah gitu loh. Karena Bang Kil mungkin mesungkan kali kalau ngajak saya glamor nanti takutnya yang di sana yang kedua nanti marah atau bagaimana. Jadinya dia menjaga banget itu. Nah selebihnya saya pergi sendiri, saya pergi sama teman-teman saya, mau itu ke Jogja, ke Wonosobo, ke Singapura pernah kita pergi sama teman-teman ya.
Ke Thailand waktu itu gagal karena udah masuk Covid gitu loh. Nah, kalau ke Bali, Bang Kiwil itu janji dari tahun 2007 gitu loh. Jadi nikah sama yang mantan kedua tahun 2004, janji sama saya tahun 2007 sampai tahun 2020 sampai kemarin kita ketuk palu belum pernah kita berangkat. Kebetulan itu kan saya omongin tuh di salah satu acara stasiun TV gitu kan, on airnya. Nah, Eva langsung berprediksi, "Aduh Bun, nggak sama Bang Kiwil ya sama saya, ntar seperginya," begitu. Akhirnya kita berangkatlah ke Bali. Jadi bukannya belum pernah disenengin sama Bang Kiwil, pernah. Tapinya tidak se gimana ya, tidak terlalu yang booming yang kayak gimana lah gitu. Karena kan Bang Kiwil kan pergi ke Bali udah berapa kali, cuman kan yang diajak bukan saya waktu itu kan gitu. Nah, terus dia janjiin nanti pokoknya berangkat kita ke Bali Bun gitu. Ya alhamdulillahnya ya ada rezeki nggak ada rezeki dari Bang Kiwil ke Bali, ya ada rezeki dari orang lain gitu aja. Yang penting kita bersyukur aja gitu. Oke, ini salah satu tanda dari liburan ke Bali itu mengungkapkan jikanya Mbak Rohimah baik-baik saja bisa move on dari sosok suami atau bagaimana? Mantan udah ya? Sekarang udah mantan. Gimana Mbak? Untuk move on, sebenarnya waktu saya belum berangkat ke Bali pun saya udah move on. Jauh-jauh hari saya udah move on, dan waktu sidang pertama tanggal 20 Januari itu saya sudah benar-benar move on dari Bang Kiwil gitu loh. Saya bilang, ya sudah, ini kan rumah tangga kita mungkin takdirnya sampai di sini. Jadinya ya kita dalam keadaan baik-baik aja lah. Selama kamu baik-baik aja dengan anak-anak, saya pun juga nggak jadi masalah gitu loh. Jadi emang bener-bener udah nggak ada yang gimana-gimana saya sama Bang Kiwil gitu. Jadi bener-bener emang udah move on. Dilalanya Eva ngajak saya ke Bali. Jadi bener-bener pure bagaimananya Bang Kiwil, saya udah nggak mikirin gitu. Oke. Saat liburan dan pasca liburan sendiri, Mbak Rohimah kadangnya kelihatan lebih lega, lebih tenang, lebih rileks, terus lebih cantik. Alhamdulillah. Nah, ini gimana nih? Benarkah ini salah satu bentuk dari seorang Rohimah melepaskan unek-unek, dulu nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang udah bisa ngapa-ngapain, atau gimana Mbak? Ya gini, kalau dulu kan saya masih punya suami ya. Jadi kalau saya mau ngapa-ngapain, kalau saya mau kemana-mana, saya selalu izin sama beliau. Kalau beliau tidak mengizinkan, saya tidak jadi pergi. Sampai ngajar kan saya diberhentiin kan, nggak boleh ngajar gitu kan. Sampai ya kegiatan-kegiatan yang berbau saya harus pergi jalan-jalan, saya harus ngajak anak. Kalau dulu kan, gitu. Nah kemarin itu kan saya sama sekali saya sendiri nggak ngajak anak. Udah bebas gitu kan, udah nggak perlu izin lagi. Paling saya bicara sama orang tua saya gitu kan, "Mah, Bapak emang mau pergi ke Bali?" "Wah enak dong," gitu. "Iya alhamdulillah ada yang ngajak si Eva." Anak-anak juga, "Ya udah sana Bun jalan-jalan, mungkin Bunda dari sana mungkin Bunda akan plong," gitu ya. Nah ditambahnya lagi kita ke Bali itu satu saya nggak bebannya gini, ongkos enggak ya kan, makan enak, tempatnya enak, diajak jalan-jalan tempat yang enak gitu loh. Jadi saya nggak beban, jadi saya nggak punya duit nih, nggak beban gitu. Jadi pas sampai sono, begitu kita masuk villa, depannya kan laut tuh. Wah, saya jerit sekencang-kencangnya saya menjerit gitu loh. Jadi menghempaskan semua yang ada di sini saya gitu. Alhamdulillah ya di sana saya happy-happy aja sama Eva ya. Orang sampai Eva bilang gini, "Bun, sebenarnya mah lu jodoh sama Bang Kiwil." "Emang kenapa?" "Lu tuh lucunya sama Bang Kiwil," katanya bilang gitu. "Pamor-pamor lucunya ada," katanya bilang gitu. Dan Eva pun merasa terhibur juga sama saya gitu. Karena saya di sana saya ya bercanda kayak pantau lah gitu. Oke, tapi netizen mengungkapkan misalnya selama waktu bareng Bang Kiwil, Mbak Rohimah tersiksa. Nah setelah lepas dari Akiwil ini, ya gini dengan hasil sekarang, Mbak Rohimah kenal cantik, itu gimana tanggapan Mbak? Tanggapannya biasa aja. Bukannya tersiksa, aduh maaf dan tanda kutip, nanti saya disangkanya apa-apa loh sama apalagi keluarga besar sampai denger nanti saya tersiksa sama Bang Kiwil. Enggak, bukan tersiksa. Jadi terbatasi waktu itu gitu loh. Jadi kalau saya mau ngapa-ngapain harus dengan anak, saya nggak boleh sendiri gitu loh. Sampai saya ngajar kan dari 10 sekolahan, 7 sekolahan, 5 sekolahan, 3 sekolahan, sampai 1 sekolahan saya disuruh berhenti gitu kan. Nah bukannya tersiksa, bukan. Mungkin Bang Kiwil berpikirnya gini, itu kan anak-anak masih kecil-kecil. Kalau saya tinggal kemana-mana, namanya anak-anak, dititipin sama orang tua, nanti orang tua kasihan kan gitu. Jadi kalau saya kemana-mana selalu bawa anak gitu kan gitu. Kalau sekarang kan satu anak-anak udah besar-besar, yang kedua saya juga udah nggak punya beban. Jadi merasa ya udah saya hempaskan lah itu gitu loh. Jadi antara tanda kutip bukan tersiksa, bukan gitu loh. Jadi ya beda lah status masih jadi istri sama sudah bukan istri, beda lah gitu aja. Gitu. Selama di Bali sendiri Mbak, ada nggak sih curhatan-curhatan dari Mbak ke Mbak Eva atau Mbak Eva sebaliknya ke apa? Atau mungkin saling share atau bagaimana?
Kalau untuk curhatan, saya sampai mau pulang itu saya nangis sama Eva, gitu loh. Nangisnya gini, ya Allah, Pak, nanti kita bisa ketemu. Kan tenang Bunda, pokoknya Bunda dari sini ada jadwal lagi nanti ke Pelabuhan Bajo. Alhamdulillah, gitu kan. Alhamdulillah Eva kalau udah ngomong dia pasti pasti akan ditepati. Kalau Eva orangnya gitu, dia orangnya solid. Dia orangnya kalau udah janji dia nggak pasti ditepatin sama dia gitu loh. Ya Allah, saya seneng banget gitu kan. Ya saya sedihnya gini. 5 hari itu kan waktu yang singkat. Kalau bagi saya ya gitu. Waktu yang singkat untuk menghibur diri saya. Terus saya harus pulang gitu kan, pada saat itu saya harus pulang. Jadi pagi-pagi itu kita sambil sarapan ya sambil nangis gitu, sambil nangisnya saya bisa balik lagi nggak ke sini gitu loh. Saya bisa senang-senang lagi nggak gitu. Karena kan ya gini loh, kita senang-senang dengan fasilitas kayak gitu kan butuh duit banyak. Iya dong, gitu dong. Nah, Eva bilang, "Bun, insya Allah pokoknya Bunda doain Eva aja. Mudah-mudahan bisnis Eva lancar. Pokoknya nanti Eva masih ada kok buat Bunda tuh ke Pelabuhan Bajo." Ya alhamdulillah, kita teriak langsung, saya langsung pelukan sama Eva, langsung jerit, langsung nangis gitu kan. Saya bilang, "Ya Allah Eva, mungkin ini doa-doa saya yang selama ini saya minta sama Allah untuk dibikin senang, ya Allah menurunkannya melalui kamu." Gitu. Oke, tapi sempat kepikiran nggak sih seorangnya Rohima jalan dengan mantan selingkuh istri sirinya dari suami sah sendiri bagaimana Mbak? Gini. Kepikiran gitu atau gimana? Jadi gini, saya jalannya ini kan sama bekas mantan istri bukan Eva doang. Dulu masih sama mantan yang kedua, sebelum cerai pun saya pernah jalan. Kita umroh jalan sama berdua kan, saya umroh bertiga kan, Kiwil, saya sama dia. Gitu loh. Itu pernah, tapi tidak terlalu seperti kayak gini, gitu loh. Dulu pernah saya ke mall berdua sama dia, gitu kan. Pernah gitu, tapi tidak terekspos, gitu kan, gitu loh. Dan saya jalan dengan siapapun, saya orangnya nyantai, gitu loh. Mau itu dengan mantan, mau itu dengan siapapun, saya kenal pun juga saya orangnya nyantai. Sehingga tergantung orangnya, mau tulus nggak sama saya. Nah kalau Eva ini saya lihat bener-bener tulus dia sama saya. Dia sampai, ya tadi saya bilang, sampai makanan, kalau belum ketemu makanan buat saya, dia akan nyari makanan buat dia. Sampai si calon tunangannya si Mister Janu paham gitu loh. Ya udah kita cari buat Bunda dulu, kalau Bunda belum dapat kita jangan makan dulu gitu. Karena makanan dia banyak dong di sono, babi apa segala macam kan gitu kan. Banyak lah istilah kata. Kalau kita kan makanan di Bali kan yang Islami jarang ya. Jarang banget gitu. Sampai sebegitu detailnya loh gitu loh. Akhirnya kata si Eva, Bun pokoknya tiap pagi ntar malam hari kedua tiap pagi hari ketiga tiap pagi sama malam aku aja deh yang masak, kata dia gitu. Katakan kalau kita makan siang di luar gitu kan, makan malam kalau emang gak sempat kita di hotel gitu kan, di villa gitu. Akhirnya tuh dia pagi tuh masak hari ketiga tuh, dia masak, malamnya lagi dia masak lagi buat saya gitu. Pokoknya masakan saya halal Bun, kata dia gitu. Ya iyalah, orang saya ngeliat kok gitu. Gitu. Jadi bener-bener dia tuh gimana ya, merhatiin saya nggak sebelah tangan gitu loh. Bener-bener dari hatinya dia gitu. Tapi ada next project ke depan nanti Mbak Rohima akan seperti apa setelah pasca jadi janda atau gimana? Saya belum tahu, Allahu a'lam bishawab. Semua saya serahin sama Allah, tapi ya saya berusaha untuk baik dulu. Saya berusaha membenah diri dulu nih. Karena kan nanti setelah akte saya cerai, saya keluar, saya ngurus kartu keluarga saya. Saya pisah nih dari kartu keluarga. Jadi saya doang yang sendiri yang saya cabut. Anak-anak tetap ngikut Bang Kiwil. Terus KTP saya mesti saya ganti gitu. Jadi saya ngurus surat-surat saya dulu, pribadi saya dulu saya urus-urus. Kalau itu udah urus-urus kan kita enak nih, kita mau kemana enak gitu loh. Kita mau nanti mau kerja TKW kayak apa kayak kan udah diganti semua kan, KTP apa paspor kan saya udah ganti alamat, jadi enak gitu. Maaf, tadi kan Mbak Rohima ngomong sempat ketok palu, itu ketok palu status janda atau ketok palu gimana Mbak? Ketuk palu status janda sah cerai secara agama dan negara. Tanggal 10 kemarin. Tanggal 10 Maret. Tadinya kan saya nggak tahu ya. Saya pikir kalau nggak ada Kiwil belum sah. Ternyata dari humasnya itu sudah keputusan sah. Bunda Rohima sebagai sudah cerai, perceraian secara agama dan negara gitu.
Tinggal bagaimana nunggu Bang Kiwilnya mau naik banding apa enggak. Kalau Bang Kiwil nggak naik banding, secepatnya akte cerai akan keluar gitu. Gimana perasaan Ternyata Bang Kiwil nggak naik banding. Setelah tahu dengan status barunya, gimana perasaan Mbak sekarang, Mbak? Santai aja. Nggak sedih, nggak apa, santai aja. Ada kekhawatiran tentang anak-anak atau Oh, bagaimana? kalau anak-anak saya kan udah bilang sama Bang Kiwil, untuk anak-anak 100% kamu yang tanggung jawab. Dan dia bilang iya 100% anak-anak saya tanggung jawab. Sampai mereka nikah, sampai mereka menemukan kebahagiaan, saya lepas. Dan lepas pun ya tanggung jawab masalah materi ya. Tapi perhatian, kasih sayang ya tetap lah gitu. Maaf, Bang Kiwil masih satu rumah kah atau udah pisah atau Mbak yang keluar dari rumah atau gimana? Jadi gini, jadi dia sebenarnya udah pisah gitu loh. Cuman kadang-kadang kan dia pulang itu nengok anak-anak. Kalau anak-anak bilang, ya jangan pergi dulu dong, nginep gitu semalaman gitu ya. Dia bakalan ngikutin apa omongan anak-anak. Jadi dia bukannya tinggal di rumah saya, enggak gitu loh. Jadi tinggal tergantung anak-anak nih, kan dia pulang nih. Tadinya mau nengokin dong anak-anak. Kalau anak-anak bilang, ya nginep dong semalaman. Nah kan dia nggak mungkin dong. Oh iya, tapi kan walaupun tidur di rumah saya, tapi udah nggak satu kamar sama saya kan, udah nggak boleh kan gitu. Dia tidur di kamar anak-anak, kalau nggak di kursi ya saya tidur di kamar saya kunci kamar saya, gitu. Hikmah terbesar apa yang Mbak Rohimah rasakan setelah dalam perjalanan ke Bali, setelah ketok Palu atau gimana Mbak? Hikmahnya saya berkah aja buat saya, berkah dunia akhirat buat saya. Ada kebaikan buat saya, buat anak-anak saya gitu loh. Pribadi ya buat saya, terutama buat saya yang merasa saya sekarang ini sudah terbebas. Terbebasnya gini, sudah tidak memikirkan kalau saya kemana-mana, tidak memikirkan, aduh suami gue di rumah belum gue masakin nih, udah nggak mikirin kayak gitu. Dan kalau saya mau pergi pun, seandainya memang Bang Kiwil ada di rumah gitu kan, saya mau pergi pun ya udah nyantai. Kalau dulu kan ada Bang Kiwil ada di rumah, saya ditelepon sama teman saya mau pergi, saya nggak jadi. Nggak ada si Kiwil di rumah gitu. Kalau sekarang kan ada dia, nggak ada dia, kalau saya mau pergi tinggal pergi gitu. Hikmahnya ya alhamdulillahnya berkah buat saya bisa mendapatkan kebaikan dari Eva, saya bisa mendapatkan kebaikan dari teman-teman saya gitu loh, support semangat dari teman-teman saya gitu loh. Ya kedepannya saya jalani aja semuanya dulu dengan baik-baik aja. Ya mungkin nanti Allah memberikan pekerjaan buat saya dan entah saya nggak tahu kan gitu. Cuman ya saat ini saya berusaha untuk baik. Saya berusaha untuk membenahin dulu nih kartu-kartu saya, maksudnya kartu keluarga apa segala macam identitas saya gitu. Saya perbaharui dulu semua. Udah perbaharui semua, udah saya punya sendiri, saya pun punya kartu keluarga saya sendiri. Saya mau kemana-mana kan nanti enak gitu, ngurusnya gampang gitu. Ya mudah-mudahan aja, doakan yang terbaik aja. Amin. Makasih Mbak. Kemudian